الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim beserta syarahnya, yaitu judul bahasa Indonesianya adalah Doa dan Wirid, yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahrani hafizahullah ta'ala, dan juga sudah ada syarahnya, penjelasannya. Buku ini sangat penting karena berisi tentang doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita. Ya, yang terakhir kita sampai di mana? Yang terakhir yaitu bab yang kelima, bacaan ketika meletakkan pakaian. Ma yaqulu idza wada'a thawbahu. Sudah kita bahas, dan sekarang lanjutannya lagi, yaitu bab yang nomor ke-6, Doa'u dukhulil shalah. Doa masuk, terjemahannya di situ doa masuk WC ya. Kemudian kata al-shalah. Al-shalah itu adalah mawdhi'u qada'il hajat, tempat membuang hajat. Al-khala wa asluhu al-makan al-khali. Kata-kata al-khala itu diambil dari tempat yang sepi. Karena zaman dulu, zaman Nabi itu orang jarang mempunyai WC atau kamar mandi atau apa namanya, tempat buang air di rumahnya. Sehingga kalau mau buang air ke tempat dulu yang jauh karena ada pasir, sudah tidak kelihatan oleh orang, maka buang hajatnya di sana. Kemudian diberi istilah al-khala, yang mana sekarang ini alhamdulillah hampir setiap rumah sudah ada. Doanya apa? Doanya di situ ada poin doa yang nomor ke-10. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kemudian juga diriwayatkan melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini dibaca idza arada an yadkhula, ketika hendak masuk kamar mandi, masuk WC. Dan ketika hendak masuk itu yang didahulukan adalah kaki kiri. Nah, ketika hendak masuk baca ini. Jadi ketika masih di luar, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kata-kata al-khubuthi itu bisa dibaca dua, bi-iskanil ba atau dhammiha. Ba-nya itu sukun atau ba-nya itu dhammah. Jadi boleh dibaca minal khubuthi atau minal khubuthi, dua-duanya boleh. Yang mana di sini disebutkan bahwasanya al-khubuth wal khaba'ith yakni yuridu dhukrana syayatin wa inatihim wa inatahum. Maksudnya adalah setan laki-laki dan setan perempuan. Karena WC tempat-tempat kotor banyak setannya,
Sebelum masuk kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, baik setan yang laki ataupun setan yang perempuan. Wa qila aradal makruh. Ada juga yang mengatakan al-khubuts dan al-khaba'ith adalah semua yang tidak kita sukai, semua bahaya, semua kejahatan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan, semua yang buruk-buruk, semua yang tidak menyenangkan kita, termasuk di dalamnya adalah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Subhanallah, Islam ini merupakan sekali lagi konsep hidup yang lengkap, syamil dan syamil, universal dan sempurna. Kemudian di situ juga ada kata-kata Bismillah. Kemarin telah kita bahas bahwa di antara fungsi Bismillah ketika melepas pakaian, supaya ketika aurat kita terbuka, setan tidak bisa melihat aurat kita. Jadi berarti sudah ada penutup, setan tidak bisa lagi melihat aurat kita. Kemudian berikutnya doa bab yang nomor 7, yaitu doa al-khuruj minal khala, doa keluar dari WC, ya, dari tempat buang air, dari tempat buang hajat. Di situ disebutkan di doa poin nomor 11, ghufrana, ya Allah ampunilah diriku. Ghufrana itu saja. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yaitu At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, kecuali An-Nasa'i, melalui jalan Ibunda Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Jadi doanya cuma ghufrana. Artinya adalah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ampunanmu. Hamba mohon kepadamu ampunanmu. Hubungannya apa? Keluar dari buang hajat baca doa ini ada beberapa penafsiran. Di antaranya ada yang mengatakan setelah kita buang hajat itu kan nikmat luar biasa, ya kan? Nikmat bukan main. Karena kalau orang tidak bisa buang air besar atau kecil, betapa tersiksanya. Karena ini adalah nikmat yang luar biasa, yang kita harus mensyukurinya, dan kita tidak akan mampu mensyukurinya dengan sebenar-benarnya. Maka kita mengatakan, ya Allah, ampunilah hamba, ya Allah, hamba mohon ampunanmu, karena hamba masih kurang dalam bersyukur kepadamu, ya Allah. Hamba mengakui betapa besar nikmatmu yang mengatur pencernaan hamba. Hamba bisa buang air dengan lancar, dengan mudah. Maka dari itu, karena hamba tidak mampu bersyukur dengan sebenar-benar syukur, ampunilah hamba. Atau juga di antara para ulama ada yang mengatakan, karena ketika di dalam, ya, ketika buang air besar atau kecil, kita akan kurang zikir kepada Allah. Karena di sana tidak boleh zikir, walaupun hati kita tetap nyambung dengan Allah, tapi tidak seperti biasanya. Karena itu tetap ketika keluar kita minta ampun, ya Allah, minta ampun, ya Allah. Karena hamba tadi di dalam sana kurang dalam berzikir kepada-Nya. Doanya kok gini saja, kok tidak dibaca yang lengkap seperti biasanya? Bagaimana biasanya itu? Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anni al-adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan dari aku gangguan-gangguan dan memberikan kepada aku afiat. Nah, ini tidak disebutkan karena sanadnya adalah dhaif. Karena sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Dan para ulama mengenai mengamalkan hadis dhaif ada beberapa pendapat. Kalau kita bahas nanti panjang lebar, bisa satu pertemuan. Kesimpulannya saja, dalam menyikapi hadis dhaif, para ulama ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Ini ada ulama-ulamanya baik zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Pendapat yang kedua mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan secara mutlak. Ada juga pendapat seperti ini. Kemudian yang ketiga,
hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat-syaratnya. Jadi hadis dhaif boleh diamalkan dengan syarat-syaratnya. Yaitu syaratnya tidak sanad dhaif. Kemudian juga kita hadis itu tidak berdiri sendiri, tidak nyeleneh, tidak aneh, tapi masih ada kaidah-kaidah syariat yang membenarkan hadis itu. Kemudian ketika kita mengamalkan hadis itu pun tidak boleh meyakini bahwa Rasulullah mengatakannya. Dan hadis itu pun dalam fadhailul amal, keutamaan amal, bukan hukum, bukan akidah. Ini termasuk pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Jadi memang ada beberapa pendapat. Nah, di kitab ini Hisnul Muslim, beliau penulisnya dari awal sudah mewanti-wanti bahwa di kitab ini tidak dimasukkan hadis yang dhaif. Tidak dimasukkan hadis yang dhaif. Yang dipakai adalah hadis yang sahih atau hasan saja. Jadi begitu. Kalau kita keluar dari kamar mandi, kita ucapkan ghufranak. Kalau ada yang berkeyakinan alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani, karena dia mengikuti pendapat yang mengatakan mengamalkan hadis dhaif tidak apa-apa dengan syarat-syaratnya tadi, silakan. Dan itu juga pendapatnya para ulama. Ada tulisan panjang lebar siapa saja ulamanya. Di antaranya yang mengatakan boleh itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dengan syarat-syaratnya yang telah disebutkan tadi. Jadi itu doa keluar dari buang hajat. Kemudian selanjutnya doa bab yang nomor ke-8, az-zikru qabla al-wudu. Zikir sebelum wudu. Poin doanya nomor 12, yaitu cukup membaca bismillah. Jadi kalau kita mau wudu membaca bismillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dan yang lainnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman la yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah salat orang yang tidak wudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atasnya. Jadi kalau wudu baca bismillah. Hanya saja kalau kita berada di dalam kamar mandi, tempat buang air di sana, maka cukup bacanya di dalam hati. Tapi kalau tempat wudu, perangkat tempat wudu tidak ada tempat buang airnya, kita bacanya kita ucapkan. Yang namanya baca itu diucapkan bismillah dengan nama Allah. Mau wudu baca bismillah. Tentu sudah niat ya. Karena ini pembahasannya hanya zikir-zikir saja, bukan tata cara wudu, tapi zikir-zikirnya saja. Kemudian sebagian ulama menyebutkan ketika seseorang wudu itu tiap-tiap anggota tubuhnya itu ada doanya sendiri-sendiri. Ketika berkumur ada doanya, menghirup air itu ada doanya, mengusap wajah ada doanya. Nah itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ijtihad sebagian ulama. Dan kalau dipraktekkan ya cukup rumit. Jadi kumur baca doa, hidung baca doa, wajah baca doa, usap tangan kanan baca doa, usap tangan kiri baca doa, usap kepala, panjang sekali. Paling enak ikuti sunnah, praktis, gampang, dan insyaallah pasti benarnya. Ikuti sunnah pasti benar, dan insyaallah masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Kemudian selanjutnya bab yang nomor ke-9, az-zikru ba'da al-faragh min al-wudu. Zikir seusai wudu. Poin doanya nomor ke-13. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala
melalui jalan sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu taala anhu. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu ada tambahan lagi riwayat setelahnya. Yang di dalam riwayat Muslim tadi itu ada apa namanya? Ada kata-katanya Nabi, illa kuntihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah yadkhulu min ayyiha. Jadi orang kalau habis wudu baca doa tadi, maka Allah membuka ya, 8 pintu surga dibuka, 8 pintu surga dibuka. Kita disuruh masuk pintu surga mana yang kita mau. Kemudian dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada tambahannya adalah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Jadi kita sambung ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Luar biasa doa ini. Hubungannya apa dengan wudu? Hubungannya adalah setelah kita membersihkan badan kita dengan wudu, ya, maka kita membersihkan batin kita dengan tauhid, membersihkan batin kita dengan doa-doa, sehingga kita bersih lahir dan batin. Luarnya bersih dengan wudu, batinnya bersih dengan tauhid dan doa. Kemudian kalau kita lihat kata-kata asyhadu, aku bersyahadat. Yang dimaksud syahadat itu bukan sekedar omongan dengan lisan. Kata-kata aku bersyahadat itu mencakup 3, yaitu lisan kita mengucapkan, hati kita meyakini, anggota tubuh kita mengamalkan. Aku bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Berarti kita benar-benar berikrar kita akan mengesahkan Allah dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Ikrar. Jadi kalau sudah mengucapkan ini jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya masih bertentangan dengan la ilaha illallah, sehingga ada ungkapan yang berbunyi la ilaha illallahnya masih perlu di la ilaha illallah lagi. Karena orang ketika mengucapkan la ilaha illallah ada konsekuensinya. Bagaimana ucapan salafus saleh Wahab bin Munabbih rahimahullah taala, ketika itu ada orang mengucapkan la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Apa kata beliau? Na'am, la ilaha illallah miftahul jannah, walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Fa in jibta bi miftahin lahu asnan futihalah wa illa lam yuftahlah. Benar, la ilaha illallah kuncinya surga, tapi kunci itu ada gigi-giginya. Kalau kamu membawa kunci yang ada gigi-gigi kunci, kamu bisa buka pintu. Kalau kamu membawa kunci yang tanpa gigi-gigi, tidak bisa buka pintu. Giginya itu adalah konsekuensi daripada la ilaha illallah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini harus belajar ilmu tauhid, ilmu yang wajib dan wajib, aujabul wajibat. Ya, kewajiban yang paling wajib nomor 1 adalah belajar tauhid. Apa itu tauhid, apa itu syirik, supaya kita jangan terjerumus di dalamnya. Demikian pula belajar tentang syirik itu apa saja untuk kita jauhi, karena ini termasuk merupakan aqdamul muharramat. Keharaman yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang bagus untuk mengkaji tauhid ini adalah kitab yang berjudul Kitabut Tauhid, yang
ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang biasa ditulis dengan nama Muhammad At-Tamimi, yang ada syarat-syaratnya, di antaranya Fathul Majid, Al-Qaulul Mufid, Al-Qaulul Sadid, dan yang lainnya. Jangan sampai kita orang Islam tidak mengerti la ilaha illallah. Karena kalau sholat umur 7 disuruh anak sholat, umur 10 tidak sholat dipukul. Ya, kalau tauhid mulai umur berapa? Mulai bayi diajarkan la ilaha illallah. Setelah paham diberi pengertian tentang la ilaha illallah. Wasiatnya Luqmanul Hakim sebelum sholat apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Hai putraku, jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu banyak. Ya, syirik itu amat sangat banyak. Syirik dalam cinta, syirik dalam tawakal, ketergantungan, syirik dalam hal roja, harapan, syirik dalam hal takut, ya, syirik dalam hal doa, syirik dalam hal niat, syirik dalam hal ketaatan, syirik dalam hal macam-macam. Jadi kata-kata ini membersihkan jiwa kita dengan tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku juga bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Yang pertama tadi syahadat dikenal dengan syahadat tauhid, syahadat ikhlas. Yang kedua adalah syahadat rasul, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama syahadu la ilaha illallah, ikhlas karena Allah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Yang keduanya adalah merupakan syarat dikabulkan amal. Ada orang beramal ya ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, melanggar sunnah, tidak diterima. Ada orang beramal sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima. Kemudian syahadat Rasul mengandung 4 konsekuensi. Para ulama mengatakan mengandung 4 konsekuensi. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa jadinahu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallah illa bima syara. Kalau kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad abduhu wa rasuluh, konsekuensinya adalah pertama-tama kita mentaati perintahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya beliau sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, berita-berita yang beliau bawa kita percaya. Apapun berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sahih kita percaya, sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, larangan-larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tinggalkan. Yang dilarang beliau apa? Kita tinggalkan, kita jauhi. Kemudian yang keempat, ini yang tidak kalah pentingnya, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyuruh kita beribadah dan kita tidak tahu beribadah bagaimana caranya. Tidak mungkin kita beribadah kepada Allah pakai akal, nalar kita, hasil perenungan, tersesat. Cara beribadahnya adalah Allah ngirim Rasul, ini loh cara ibadahnya. Kamu tiru Rasul, ini cara ibadahnya. Jadi cara beribadahnya mengikuti wahyu, pasti selamat. Itu konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu doa, Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang bertaubat. Masya Allah. Islam ini agama yang indah, agama taubat. Islam ini agama taubat. Islam ini mengajak kita untuk melihat ke depan. Melihat ke depan. Ada orang berbuat dosa sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, kalau dia mau taubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya taubat. Syaratnya taubat kalau diringkas ada 3. Yang pertama
tidak berbuat dosa itu lagi. Dosanya dulu apa? Tidak berbuat lagi. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Tidak kapok, tidak kapok. Yang tiga, kalau ada hubungannya dengan orang lain, diselesaikan. Ada hubungan dengan orang lain, selesaikan. Jadi dosa hubungan dengan orang ini berat, masih belum selesai dosanya, sebelum urusannya diselesaikan. Kemudian kalau kita mau nambahin lagi syaratnya, taubatnya itu ikhlas karena Allah. Jadi taubatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Jadi jangan sampai taubat karena tidak ada kesempatan. Kesempatan tidak ada, dan sementara taubat dulu aja deh. Nanti ada kesempatan berbuat lagi, ada ikhlas bercuma. Ikhlas karena Allah. Soal nanti terjerumus lagi urusannya nanti. Yang penting ketika sekarang taubat benar-benar ikhlas, taubat kepada Rasul. Ya. Kemudian selama itu taubatnya masih berada dalam waktu diterimanya taubat, yaitu selama roh belum berada di rombongan. Kemudian juga selama matahari belum terbit dari barat. Alhamdulillah, Islam karena taubat. Sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, ya, bahkan menyebutkan Allah sekalipun, syirik sekalipun, kalau mau taubat dengan syarat-syaratnya taubat, diterima atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia berbuat dosa itu biasa, wajar. Yang tidak berbuat dosa itu siapa sih? Yang tidak wajar itu adalah orang yang terus-menerus dosa, tidak taubat, ini tidak wajar. Tapi kalau orang tergelincir, lalu sadar, menyesal, taubat, wajar manusia. Kemudian di tengah jalan tergelincir lagi, taubat lagi, manusia. Karena itu para ulama mengatakan taubat ini harus selalu menyertai kita, mulai dari awal perjalanan kita, di tengah-tengah perjalanan kita, sampai akhir perjalanan kita. Jangan pernah lepas dari taubat. Ya, Islam pertama taubat. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang para ulama mengatakan sebagai arsyad ayatin di kitabillah, ayat yang paling menimbulkan sifat roja, ayat yang paling memotivasi kita untuk selalu besar hati, jangan putus asa, mengharapkan Allah. Itu ada di surat Az-Zumar ayat nomor 53, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dipanggil oleh Allah di ayat ini siapa? Yang dipanggil adalah alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas atas diri mereka. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku berbagai macam dosa. Apapun dosa telah dia lakukan, dosanya banyak, dosanya besar. Tapi Allah panggil dengan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu mau taubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang apa sih Allah Subhanahu wa taala itu? Luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Bahkan bukan hanya itu. Kalau antum coba baca di surat Al-Furqan, di sana firman Allah Subhanahu wa taala tentang ibadur rahman, hamba-hambanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang berbuat berbagai macam dosa besar. Ya. Allah menyebutkan di sana itu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Kemudian apa? Illa man taba wa amana
yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allahu akbar. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Perhatikan ini. Di surat Al-Furqan 68 sampai 71. Di situ Allah menyebutkan di antara sifatnya ibadur rahman itu mereka tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, dan ini merupakan dosa yang paling besar. Kemudian di antara sifatnya hamba Allah tidak membunuh orang lain, membunuh orang, ya. Dengan Allah syirik, membunuh orang, bukan menyakiti orang, bunuh orang. Kemudian yang ketiga, tidak berzina. Lalu dikatakan oleh Allah yang melakukan itu akan mendapat dosa dan nanti azabnya akan dilipat gandakan. Kemudian apa kata Allah? Kecuali orang-orang yang taubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat, yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itu dosa-dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya dosanya oleh Allah diampuni, bukan, diganti dosanya dengan kebaikan. Allah. Betapa pemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syaratnya? Oh, syaratnya adalah bertaubat, beriman dan beramal saleh, yang banyak beramal saleh. Iya. Ya, kalau kita bicara tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan neraka itu bakal enggak ada isinya. Itu harus seimbang antara bicara rahmat Allah dengan bicara azab Allah, antara al-khauf dan ar-raja. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, pasti kebaikan akan menghapus keburukan. Jadi maksudnya kalau kita berbuat dosa maka segera berbuat baik. Harapannya perbuatan baik kita itu akan menghapus dosa-dosa kita. Tentu saja dosa-dosa kecil ya. Karena kalau dosa besar perlu obat secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada ucapan yang sangat indah dari sebagian salafus saleh. Terus juga tentang orang yang membunuh. Rasulullah pernah bercerita tentang satu orang yang membunuh 99 orang. Ketika itu dia mau taubat. Kemudian datang kepada orang yang alim, ahli ibadah, tapi bodoh, tidak punya ilmu. Ahli ibadah mengatakan, tidak bisa, dosamu terlalu banyak. Orang mau taubat dihalang-halangi, akhirnya dia dibunuh 400. Tapi dia tetap ingin taubat. Datang kepada orang alim, diberitahu tidak ada yang bisa menghalangi antara kamu dengan taubat, silakan taubat. Kemudian dia taubat, dia disuruh hijrah. Di tengah jalan dia mati. Membunuh 100 orang, belum berbuat kebaikan, tapi sudah taubat, mati di tengah jalan. Malaikat rahmat dengan malaikat azab bersengketa, berselisih. Akhirnya datang malaikat yang ketiga disuruh mengukur jaraknya lebih dekat mana. Allah mengatakan kepada bumi tempat dia hijrah untuk mendekat, bumi tempat dia tinggal untuk menjauh. Setelah diukur lebih dekat bumi tempatnya dia hijrah, maka dia dibawa oleh malaikat rahmat masuk ke dalam surga. Allah, luar biasa. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini kata-kata sangat indah, tapi jangan disalahpahaminya. Kadang kalau bicara tentang rahmatnya Allah itu khawatir disalahpahami. Dan khawatirnya kita jadi gampang-gampangan. Wis gak apa-apa dosa. Yang penting Allah Maha Pengampun. Jangan salah paham. Ya. Di sini ada ucapan dari Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, yaitu beliau mengatakan ista'inu 'ala sayyi'at al-qadimah bil hasanat al-hadithah. Jadikanlah penolongmu untuk menghapus dosa-dosamu yang dulu dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang baru. Jadi dosa-dosa kita yang lalu-lalu, kata beliau, di antara cara menghapusnya adalah sekarang banyak berbuat kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang sekarang menghapus dosa-dosa yang lalu. Kemudian kata beliau, wa innakum lan tajidu syai'an adhab bi sayyi'at qadimah min hasanat hadithah. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapati sesuatu
dosa lalu daripada kebaikan yang baru. Jadi yang bisa menghilangkan dosa yang lalu adalah kebaikan yang baru. Begitu berbuat dosa, segera berbuat baik. Kamu jangan sekali lagi jangan disalahpahami loh ya. Nanti kalau gitu kan enak. Setelah berbuat dosa berbuat baik saja, bukan gitu. Kalau itu nanti main-main, masuk bab main-main. Babnya itu bab al-mainu. Ya, bab main-main gitu. Ini bukan disengaja. Jadi orang itu tergelincir, terjerumus dalam dosa karena hawa nafsunya tergelincir, sadar, maka segera berbuat baik. Tobat kepada Allah, berbuat baik, menghapus. Tobat kepada Allah, berbuat baik, menghapus. Kemudian kata beliau, wa ana ajidu tasdiqa dzalika fi kitabillah. Aku mendapati hal itu dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Firman Allah di surat Hud ayat nomor 114. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang-orang yang taubat. Ini perlu sering diulang-ulang. Karena pernah pada suatu ketika saya membahas tentang betapa luasnya rahmat Allah, roja, tobat diterima oleh Allah tobatnya. Kemudian ada seorang pemuda yang datang. Setelah selesai kajian ada pemuda yang datang mengatakan, wahai Ustaz, saya ingin taubat, saya sudah berzina dengan siapa? Dengan pacar saya. Sudah berapa kali zinanya? Tidak bisa dihitung. Wah, tidak bisa dihitung zinanya. Tapi tidak apa-apa, taubat diterima pada oleh Allah. Diterima oleh Allah, taubatan nasuha, benar-benar taubatan nasuha. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah hamba termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Islam adalah agama kebersihan. Allah memuji orang-orang yang suka bersih dari dosa-dosa, bersih dari najis-najis, bersih lahir, bersih batin, kemudian baru sholat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, mirip dengan itu, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, dan Allah suka dengan orang-orang yang selalu bersuci. Kemudian masih doa selesai wudu, ini yang mungkin jarang kita dengar. Doanya itu tertulis poin nomor 15, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu. Ini juga doa dibaca selesai wudu, diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau orang selesai wudu baca doa ini, kata Rasulullah, kutiba bi rizqin tsumma tubi'a bi tabi' falam yusar ila al-qiyamah. Ucapannya itu ditulis di secari kertas, lalu ditutup, dicap dengan stempel, ditutup, dan tidak akan dibuka lagi sampai hari kiamat. Jadi kalau kita selesai wudu baca ini ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ditulis di secari kertas, ditutup, dicap stempel, ditutup rapat, tidak dibuka lagi sampai hari kiamat. Dan merupakan tabungan kita, celengan kita, kata-kata yang luar biasa, kata-kata tauhid, kata-kata pujian kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Nanti insyaallah kita masuk bab yang nomor 10, zikir saat keluar rumah. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Ya, betul, silakan. Perlu angkat tangan apa enggak? Iya. Apakah doa selesai wudu perlu angkat tangan? Tidak ada riwayat angkat tangan ya.
para ulama memberikan kaidah. Ini kaidah ya. Doa-doa yang Rasulullah selalu membaca doa itu pada saat itu. Jadi doa yang Rasulullah selalu membaca doa itu pada saat itu. Dan tidak ada riwayat bahwa Rasulullah mengangkat tangan. Rasulullah selalu baca itu pada saat itu. Tapi Rasulullah nggak ada riwayat mengangkat tangan. Berarti memang tidak disunnahkan mengangkat tangan. Contohnya tadi, Rasulullah SAW selesai wudhu selalu baca doa tadi. Tapi tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan. Berarti memang tidak disunnahkan mengangkat tangan. Ini komentar dari sebagian ulama. Ya, namun sekali lagi saya tekankan ini bukan masalah yang prinsip. Kita tidak usah ribut memperpanjang masalah ini. Hanya saja kita ingin mengikuti yang lebih sesuai sunnah. Contohnya lagi, doa masuk masjid. Nanti ada kita doa masuk masjid. Karena ada sebagian orang kan doa masuk masjid, baca doa sambil berhenti dulu, gini dulu. Kan kelihatannya kayak keren gitu ya. Keren sekali. Tapi ada sunnahnya. Rasulullah kalau masjid selalu baca doa ini. Tapi nggak ada sunnahnya Rasulullah kalau masuk masjid berhenti dulu, doa dulu, gini dulu. Sahabat-sahabat bukan ada. Namun sekali lagi saya tekankan ini bukan masalah yang prinsip. Hanya kita kepingin yang lebih mendekati sunnah, yang lebih sesuai dengan sunnah. Kita ikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz, apakah ketika kita meminta agar masalah yang kita hadapi dipermudah, itu berarti kita tidak sabar atas masalah yang Allah berikan? Karena dalam menghadapi masalah, Allah memerintahkan diri kita untuk bersabar. Dan mengapa kita harus berdoa? Bukankah Allah mengetahui yang ada dalam hati hambanya? Ya. Sekarang ini saja, definisi sabar itu apa? Ini sumbernya adalah kita ini cenderung salah kaprah mendefinisikan sabar. Ya. Sebagian masyarakat mengatakan sabar itu adalah diam saja. Terus pokoknya meneng wae wis. Diantemi meneng ae sabar. Tampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Sabar bukan itu. Definisi sabar menurut bahasa, menurut lughatan al-habsu wal man'u, menahan dan mencegah. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, menurut terminologi, sabar itu adalah habsun nafas 'anil jaza wal lisan 'anil tashaqqi wal jawarih 'an laqil qudur wa syaqqil juyub. Jadi sabar itu mencakup 3. Sabar hati, hatinya tidak berkeluh kesah. Hatinya tidak ngeresuloh. Kemudian sabar lisan, lisannya tidak mengaduk sana kemari, tidak ngomel ke sana kemari. Kemudian sabar anggota tubuh, tidak melakukan perbuatan anarkis, tidak menampar pipi, tidak merobek baju, tidak membenturkan kepalanya di tembok, tidak ada piring terbang. Ya. Itu sabar. Jadi sabar itu jaga hati, jaga mulut, jaga anggota tubuh. Bukan berarti sabar tidak boleh doa. Rasulullah malah mengajarkan kalau kita dapat kesulitan ada doanya. Ya Al-Quran juga ada doanya. Doanya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Kemudian juga doanya Nabi nanti ada di sini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita kemudahan dari Allah. Yang memberi kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar itu bukan berarti diam. Jadi sabar itu adalah orang yang aktif, produktif, yang maju terus, pantang mundur, jatuh, bangkit lagi, ya terus nggak kenal lelah sampai berhasil. Itulah orang yang sabar. Ya. Sehingga di medan perang seseorang dikatakan sabar kalau dia berani maju ke musuh, dia pegang lehernya musuh dengan gagah berani. Inilah orang yang sabar di medan perang.
Allah akan menyuruh kita berusaha. Allah menyuruh kita berdoa. Usaha dulu, doa dulu, itu adalah syariat. Kemudian baru tawakal hatinya, itu adalah akidah. Jadi digabung dua-duanya. Sama dengan antum. Antum lapar, Allah tahu nggak kalau antum lapar? Tahu nggak? Ya sudah, doa aja. Ya Allah, saya lapar ya Allah. Ya lapar ya Allah. Kira-kira kenyang nggak? Ya usaha makan baru kenyang. Atau baru pengen anak, pengen punya anak. Allah tahu nggak antum punya anak? Jangan nikah ya Pak. Iya, punya anak sendiri. Tapi jangan nikah dulu, usaha dulu. Baru kemudian nanti orang tua diberi karunia. Jadi digabung usaha dan doa. Dan itu sunnatullah, itu sudah merupakan hukum Allah dan hukum sebab akibat, semuanya dari Allah. Jadi Allah nyuruh kita usaha dulu, upaya dulu. Jangan diam saja, karena langit tidak akan menurunkan hujan emas, karena kalau hujan emas nanti rumahnya bocor semua. Kalau baca doa setelah wudu harus dalam keadaan diam atau juga boleh dalam keadaan berjalan. Itu tidak masalah, dua-duanya. Yang penting doanya ya. Sambil berdiri, diam atau mau sambil jalan tidak masalah. Yang penting pokoknya baca doanya. Ustaz, apakah ada sholat taubat, doa khusus taubat? Iya. Sholat taubat memang para ulama mengistilahkan itu ada namanya sholat taubat. Itu haditsnya mengatakan ketika orang berbuat dosa, kemudian dia ambil air wudu, dia sholat 2 rakaat yang khusyuk, kemudian minta ampun kepada Allah, lalu Allah diampuni dosanya, dan diistilahkan oleh para ulama dengan sholat taubat. Tidak ada doa khusus, doanya adalah umum ya, minta ampun kepada Allah, dan itu pun dengan catatan bukan dosa besar. Kalau dosa besar perlu taubat dengan syarat-syarat taubat yang telah disebutkan tadi. Kebaikan apa yang paling baik, yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah sehingga dapat menghapus dosa-dosa kita sekalipun dosa kita sangat banyak, bahkan syirik. Kalau syirik tidak bisa diampuni. Syirik itu harus taubat. Ya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi kebaikan yang paling baik itu adalah tauhid. Yang bisa menghapus dosa kita adalah tauhid. Bahkan ada orang yang dosanya amat sangat banyak, nanti hari kiamat 99 catatan amal dosa banyak. Lalu dia punya kartu kecil, kartu tauhid. Ketika ditimbang lebih berat kartu tauhidnya, dan dia masuk ke dalam surga. Hanya saja kalau syirik itu perlu taubat sebelum mati. Karena kalau tidak taubat tidak diampuni. Adapun dosa selain syirik, selain kekafiran, terserah Allah. Allah ampuni atau tidak, yang penting dia akhirnya masuk ke dalam surga. Apa Ustaz, bagaimana menyadarkan atau meyakinkan seorang ateis, khususnya beliau ini dulu akhwat, sekarang jadi ateis, tidak pernah sholat, tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya tanya mana yang lebih penting, Al-Quran atau novel ini, dia memilih novel. Kemudian di lingkungan kerja beliau mayoritas orang-orang ateis. Wah, ini jawabannya panjang ini. Ini jawabannya cukup panjang sekali. Allah nanti aja kita simpan dulu. Yang terakhir, bagaimana cara mengamalkan doa masuk dan keluar kamar mandi? Karena ketika mau mengakhiri bersuci selalu ada perasaan ragu-ragu sehingga menghabiskan banyak air dan waktu yang lama, dan terkadang terbawa sampai pada saat sholat. Mohon nasihatnya, terima kasih. Ini masuk ke was-was. Orang was-was itu harus dilawan, jangan dituruti. Karena orang kalau sudah was-was itu nanti berkelahi dengan air. Jadi airnya jadi berkelahi. Ada orang seperti itu. Jadi airnya jadi berkelahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus. Kalau airnya kamar mandi belum habis, belum berhenti. Bahkan kadang masuk kamar mandi jam 3 malam, baru keluar jam 6 pagi. Bahkan ada orang yang lebih parah lagi. Ada satu orang yang mandi, belum yakin dengan mandinya, dia berendam di air. Dia berendam di air. Setelah berendam di air masih belum yakin dengan mandinya. Datang ke seorang ulama, wahai tuan guru, saya sudah mandi, belum yakin saya. Saya sudah berendam di air, belum
akan mandi saya. Apa jawabannya? Jawabannya, kamu tidak wajib sholat. Loh, kenapa Pak Guru? Karena kamu sudah gila. Tidak wajib sholat. Ya. Jadi was-was itu dilawan ya, dilawan, jangan dituruti. Jadi misalnya antum sudah wudu, ketika mau sholat, tadi kayaknya tangan kok belum ya? Tangan belum atau tidak, dan urus Allah. Nanti semua, jangan dituruti. Jadi was-was itu jangan dituruti. Jadi resepnya jangan dituruti. Dan was-was biasanya menghinggapi orang yang mulai suka dengan ibadah, tapi hatinya lemah. Karena itu yang sering kena was-was adalah kaum perempuan. Jadi dilawan. Tadi tangan saya sebelumnya sudah belum atau enggak saya akan urus Allah. Lama-lama sembuh. Karena kalau dituruti berkembang sampai otaknya rusak, ya sakit jiwa nanti. Sampai nanti akidah pun ragu, tentang Allah pun nanti ragu, ragu. Karena otaknya sudah rusak, jadi dilawan. Kemudian yang banyak baca zikir-zikir, terutama surah An-Nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ila sinnatin nas. Insyaallah. Yang mengenai hadis saya ingin berdua aja. Allahu a'lam.